Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 15-16 dan ayat 22 sampai dengan 32. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Efesus 4 ayat 15-16 dan ayat 22 sampai dengan 32. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, daripada Kristuslah seluruh tubuh, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Membangun Niat Baik, ditulis oleh Monica LaRose. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika berpikir tentang praktik bisnis yang paling berhasil, yang pertama terlintas dalam pikiran kita mungkin bukan sifat-sifat seperti kebaikan dan kemurahan hati. Namun, itulah yang diyakini oleh pengusaha James Ray. Pengalaman Ray sebagai CEO sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut mengajarkannya bahwa dengan memprioritaskan apa yang ia sebut niat baik, suatu budaya kebaikan, dan semangat rela memberi, ia dapat menyelamatkan dan bahkan mengembangkan perusahaannya. Mengutamakan sifat-sifat tersebut dapat memberikan harapan dan motivasi yang dibutuhkan untuk bersatu, berinovasi, dan memecahkan masalah. Ray menjelaskan bahwa niat baik adalah aset nyata yang dapat dilipat gandakan dan diperkuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terlampau mudah menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang samar dan tidak berwujud, yang baru terpikirkan setelah prioritas-prioritas kita yang lain. Namun, seperti diajarkan Rasul Paulus, sifat-sifat seperti itu justru yang paling penting. Dalam suratnya kepada orang-orang yang baru percaya, Paulus menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah mengalami transformasi oleh Roh Kudus yang mendewasakan anggota tubuh Kristus. Untuk itu, setiap perkataan dan tindakan hanya bernilai jika itu membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Transformasi dalam Tuhan hanya dapat terjadi ketika kita memprioritaskan kebaikan, belas kasihan, dan pengampunan dalam hubungan kita sehari-hari. Ketika Roh Kudus mendekatkan kita kepada saudara-saudari seiman, dan kita belajar dari satu sama lain, kita akan bertumbuh dewasa dalam iman. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, menurut Anda, mengapa kita sering gagal melihat dampak nyata dari niat baik? Bagaimana Anda dapat lebih sungguh-sungguh memprioritaskan kebaikan? Hal ini patut kamu ketahui. Salah satu tema yang mendasari surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah hubungan kota Efesus dengan sihir. Kisah Para Rasul 19 ayat 19 mengatakan bahwa karena dampak Injil terhadap penduduk kota itu, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak, sekeping uang perak bernilai sekitar upah 1 hari. Oleh karena itu sangatlah penting umat Tuhan di Efesus memahami dengan jelas bahwa keajaiban-keajaiban yang berlangsung di tengah mereka adalah hasil dari kuasa Allah, bukan mantra sihir yang digerakkan oleh kuasa kegelapan. Memperlengkapi orang kudus. Tema yang akan kita renungkan adalah memperlengkapi orang kudus. Memperlengkapi berarti kita belum lengkap dan membutuhkan proses menuju kelengkapan dan kesempurnaan. Dalam konteks perikop hari ini, kata memperlengkapi maksudnya adalah menyembuhkan yang luka atau memulihkan sesuatu yang rusak kepada kondisi yang semula sehingga bisa kembali berfungsi dengan baik. Dosa telah menorehkan banyak luka dan merusak kehidupan manusia, sehingga manusia tidak bisa lagi memuliakan Allah Penciptanya. Manusia tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya gambar dan rupa Allah. Kepemimpinan gereja lokal seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar dipakai Tuhan untuk memulihkan kembali kondisi yang sudah rusak tersebut.
Ketika kita mau memberikan diri untuk diperlengkapi oleh para pemimpin, maka kita akan menjadi sembuh dari luka-luka masa lalu kita. Kita menjadi sehat untuk bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Nya dan kembali mampu berfungsi dalam rencana Allah sebagaimana mestinya, yaitu melakukan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Keadaan kita yang sembuh, sehat dan berfungsi akan membawa kita pada perwujudan visi ilahi di dalam hidup kita. Dan lewat proses itu pula, orang percaya dapat terus bertumbuh semakin dewasa dan kuat dalam iman dan pengenalan akan Allah. Kapan proses itu akan berhenti? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puncak pertumbuhan kita adalah ketika kita mengalami kepenuhan Kristus secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan yang tertulis di Roma 8 ayat 29 yang menyatakan bahwa kita telah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mengalami kepenuhan Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus adalah visi Allah yang ditaruh di dalam hidup kita. Visi itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita yang utama untuk memuliakan Allah Bapa kita yang kekal, menjadi serupa dengan Yesus. Bukankah hal ini sangat luar biasa? Untuk mengalami kepenuhan Kristus kita mesti bertumbuh ke dalam 4 hal ini, yaitu: pertama, kita harus memiliki kestabilan secara doktrin. Orang yang sudah mengalami kepenuhan Kristus akan memiliki prinsip hidup dan iman yang kokoh, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedua, kita harus mampu menyatakan kebenaran dalam kasih. Orang yang sudah dipenuhi Kristus akan mampu menyatakan kebenaran di setiap kehidupannya. Dia akan terus dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ketiga, kita harus melayani tubuh Kristus sesuai dengan karunia-Nya. Sebagai orang yang sudah dipenuhi Kristus, maka sewajarnya lah kita melayani tubuh Kristus sesuai dengan karunia dan talenta yang kita peroleh daripadanya. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Keempat, kita harus memiliki kapasitas kasih yang terus bertumbuh. Orang yang sudah dipenuhi Kristus akan memiliki kapasitas kasih yang terus bertumbuh. Kasih-Nya tidak hanya sekali dan mati, tetapi kasih-Nya akan terus berakar dan bertumbuh serta berbuah yang lebat dan menetap. Setiap orang Kristen seharusnya menjadikan 4 hal di atas sebagai tujuan hidup untuk mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Demikian juga, setiap gereja Tuhan wajib menangkap rencana Allah ini sebagai misi pengembalaan dan memberikan fokus utama untuk memperlengkapi jemaat agar bisa bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih, sehingga setiap jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, mampu mempermuliakan Tuhan lewat pelayanan dalam tubuh Kristus maupun dalam hidupnya sehari-hari. Karena itu,
Marilah saling memperlengkapi diri untuk mewujud nyatakan tugas panggilan kita bersama di tengah-tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana saya dapat bersemangat untuk memenangkan jiwa? Memenangkan jiwa pada dasarnya adalah proses penginjilan atau kesaksian, yaitu menyampaikan pesan keselamatan kepada orang-orang yang tidak percaya. Yesus Kristus memberitahu para pengikutnya bahwa mereka akan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yang merupakan inti dari memenangkan jiwa. Karena Bapa kita di surga tidak ingin seorang pun binasa, maka semua orang Kristen harus bersemangat untuk memperhatikan panggilan ini dan memiliki hasrat untuk memenangkan jiwa. Namun, bersaksi bukanlah tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melainkan tentang apa yang Dia lakukan melalui kita, dan hal ini membutuhkan penyerahan hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang benar, Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Kristus ketika Ia melayani di bumi juga dapat memberikan kuasa kepada kita. Namun pertama-tama, kita perlu memahami peran kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebagaimana dijelaskan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, kita adalah hamba Tuhan yang bekerja sama untuk menghasilkan tuaian. Yang satu membajak tanah, yang lain menanam benih, dan yang lain bekerja untuk menyiraminya, tetapi hanya Tuhan yang dapat menumbuhkan benih itu. Oleh karena itu, meskipun kita masing-masing mempunyai peran tersendiri, kita tetap mempunyai tujuan yang sama untuk memenangkan orang lain bagi Kristus, yang karenanya setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan jerih payahnya sendiri. Namun bagaimana kita dapat memperoleh semangat untuk menyebarkan kabar baik dan memenangkan jiwa bagi Kristus di masa-masa sulit ini ketika ada begitu banyak orang yang menentang pekerjaan kita di setiap langkah kita? Hal ini dimulai dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai yang terdepan dan pusat dalam kehidupan kita. Memang benar, hasrat kita untuk memenangkan jiwa akan meningkat seiring dengan semakin kuatnya hasrat kita terhadap Kristus sendiri dan perjalanan kita bersamanya. Dua cara terbaik untuk memperkuat perjalanan kita sebagai orang Kristen adalah dengan membaca firman-Nya setiap hari dan terus berdoa. Ketika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan Kristus, mau tak mau kita mempunyai hasrat untuk membagikan Dia kepada orang lain. Para pekerja yang paling bersemangat adalah mereka yang mempunyai hati yang berkobar-kobar bagi Kristus. Dan hal ini seharusnya menjadi mudah ketika kita mempertimbangkan betapa besar apa yang Juru Selamat kita yang tidak berdosa telah lakukan bagi kita di Golgota. Kesediaannya menerima kematian demi kita, menyembuhkan kita dari penyakit mematikan dan menyelamatkan kita dari kekekalan di lautan api. Dalam hal ini, kita juga tahu apa yang terjadi pada mereka yang mati tanpa Kristus. Dan kekekalan tanpa harapan ini, apalagi dalam kegelapan api neraka yang tak terpadamkan, seharusnya memotivasi kita untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin kepada Kristus, terutama ketika kita mempertimbangkan singkatnya hidup yang oleh Rasul Yakobus dengan tepat disebut seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitu kita melintasi cakrawala kekal, tidak ada jalan kembali, dan waktu untuk memenangkan jiwa akan berakhir. Oleh karena itu, bukan hanya hasil panen yang melimpah dan jumlah pekerja yang sedikit, namun terlebih lagi, waktu kita juga sangat terbatas. Di masa yang penuh tantangan ini,
Kita tidak sulit untuk menemukan banyak orang yang putus asa. Namun, bahkan di tengah kekacauan ini, umat Kristen dapat menemukan penghiburan dalam firman Tuhan. Jika seorang Kristen mendapati dirinya berada dalam salah satu cobaan hidup, misalnya, dia menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat yang menempatkan dia di sana atau mengizinkan dia berada di sana. Apapun itu, orang Kristen ini dapat menerima keadaannya dengan menyadari bahwa Tuhan mempunyai tujuan atas pencobaan yang dia alami. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lebih jauh lagi, jika kehidupan kadang-kadang tidak masuk akal bagi kita, tidak apa-apa, karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pemahaman kita terhadap suatu situasi. Menanggung kesulitan hidup yang harus kita hadapi akan jauh lebih mudah ketika kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita dapat menemukan penghiburan yang sama ketika mereka beriman kepada Kristus. Namun, seperti yang dijelaskan Paulus, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal akan menjaga hati kita selama masa-masa sulit ini, juga dapat menjaga hati mereka, saat mereka mengizinkan Dia masuk ke dalam hati." Tidak ada panggilan yang lebih baik daripada melayani untuk Dia yang telah mati agar kita dapat hidup. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu," dan perintahnya adalah agar kita menaatinya dan kita harus saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Maka jelaslah, kasih kita kepadanya paling baik dicontohkan ketika kita dengan penuh semangat dan tanpa kenal lelah berupaya membagikan Injil-Nya kepada orang lain. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai kemarahan? Menangani kemarahan merupakan topik yang penting. Konselor Kristen melaporkan bahwa 50% dari orang-orang yang datang untuk melakukan konseling memiliki masalah yang berhubungan dengan kemarahan. Kemarahan dapat menghancurkan komunikasi dan merusak hubungan, menghancurkan sukacita dan kesehatan banyak orang. Sayangnya, banyak orang cenderung membenarkan kemarahannya, bukannya bertanggung jawab untuk kemarahannya. Semua orang bergumul dalam berbagai tingkat dengan isu kemarahan. Untungnya, firman Tuhan memberi prinsip-prinsip tentang bagaimana menangani kemarahan dengan cara yang saleh, termasuk bagaimana mengatasi kemarahan yang negatif dan berdosa. Kemarahan tidak selalu berdosa. Ada jenis kemarahan yang diizinkan Alkitab, yang seringkali disebut sebagai kemarahan yang kudus. Allah juga marah. Orang percaya diperintahkan untuk marah terkait hal tertentu. Ada dua kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kemarahan. Kata yang pertama berarti semangat, energi, dan yang kedua berarti gelisah, mendidih. Secara alkitabiah, kemarahan adalah energi yang diberikan Allah untuk membantu kita memecahkan masalah.
Contoh yang termasuk ke dalam kemarahan yang alkitabiah, misalnya Paulus menentang Petrus karena memberi teladan yang salah. Kemarahan Daud ketika mendengar Nabi Nathan menceritakan tentang adanya ketidakadilan, dan kemarahan Yesus ketika bait Allah di Yerusalem dicemari. Contoh mengenai kemarahan di atas tidak terkait pembelaan terhadap diri sendiri, melainkan pembelaan terhadap orang lain ataupun pada sebuah prinsip. Kemarahan berubah menjadi dosa ketika dimotivasi oleh kepentingan pribadi, ketika tujuan Allah diselewengkan, ataupun ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut, alih-alih menggunakan energi yang dihasilkan oleh kemarahan untuk menyelesaikan masalah yang ada, malahan orangnya yang diserang. Surat Efesus 4 ayat 15 sampai dengan ayat 19 memerintahkan kita untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih dan menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, tidak mengizinkan kata yang busuk atau destruktif keluar dari mulut kita. Sayangnya, perkataan yang beracun ini merupakan karakteristik umum dari manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Kemarahan menjadi dosa ketika diizinkan untuk mendidih tanpa terkendali, sehingga menghasilkan situasi di mana banyak orang akan terluka, seringkali menghancurkan di kemudian hari, seringkali juga menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kemarahan juga menjadi dosa ketika orang yang marah itu menolak untuk ditenangkan, menyimpan dendam, ataupun menyimpan semuanya di dalam hatinya. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan mudah tersinggung atas hal-hal kecil, seringkali bahkan mengenai hal-hal yang tidak terkait dengan masalah utamanya. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan menyadari dan mengakui kemarahan kita yang egois sebagai dosa dan atau bahwa kita telah salah menangani kemarahan. Kita harus mengakui hal ini kepada Allah dan kepada mereka yang tersakiti oleh kemarahan kita. Kita sebaiknya tidak berupaya mengurangi dosa kita dengan membenarkan kemarahan kita atau menyalahkan orang lain. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memandang hanya kepada Allah saja ketika sedang menghadapi pencobaan. Hal ini sangat penting terutama ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Yakobus 1 ayat 2-4, Roma 8 ayat 28-29, dan Kejadian 50 ayat 20 menunjukkan fakta bahwa Allah berdaulat dan memiliki kendali penuh atas setiap keadaan dan orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi kepada kita yang tidak diizinkan atau tidak disebabkan oleh Allah. Seperti yang diutarakan oleh ayat-ayat tersebut di atas, Allah adalah Allah yang baik yang mengizinkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain. Bercerminlah pada kebenaran ini sampai kebenaran ini berdiam di hati kita dan mengubah bagaimana cara kita bereaksi terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memberikan tempat untuk murka Allah. Hal ini sangat penting terutama yang terkait ketidakadilan, ketika orang-orang jahat menganiaya orang-orang tidak bersalah. Kitab Kejadian 50 ayat 19 dan surat Roma 12 ayat 19 memerintahkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah. Allah adalah benar dan adil. Kita dapat percaya sepenuhnya kepadanya, yang mengetahui segala sesuatu dan melihat segala sesuatu, untuk bertindak dengan adil.
Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kunci untuk mengubah kemarahan kita menjadi kasih. Ketika tindakan mengalir dari hati kita, demikian pula hati kita dapat diubahkan oleh tindakan kita. Artinya, kita dapat mengubah perasaan kita terhadap orang lain dengan mengubah pilihan kita dalam bertindak terhadap orang itu. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan berkomunikasi untuk memecahkan masalah. Ada 4 aturan dasar dalam berkomunikasi yang disebutkan di surat Efesus 4 ayat 15 dan ayat 25-32. 1. Jujurlah dan utarakanlah. Orang lain tidak bisa membaca pikiran kita. Kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. 2. Sekecil apapun masalah yang muncul, selesaikan saat itu juga. Jangan membiarkan apa yang mengganggu kita terus menumpuk sampai kita kehilangan kendali. Hadapi dan kemukakan apa yang mengganggu kita sebelum menjadi besar. 3. Serang masalahnya, bukan orangnya. Sejalan dengan hal ini, kita harus mengingat pentingnya menjaga volume suara agar tetap lemah lembut. 4. Bertindaklah, bukan bereaksi. Karena natur dosa, dorongan pertama kita biasanya adalah melakukan hal berdosa. Kita bisa menghitung sampai 10 dengan memikirkan cara-cara yang saleh untuk merespon. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bagaimana jika kemarahan yang digunakan untuk memecahkan masalah itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Akhirnya, kita harus melakukan bagian kita masing-masing untuk memecahkan masalah tersebut. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara orang lain bertindak atau merespons, tapi kita bisa mengubah apa yang menjadi bagian kita. Mengatasi sifat pemarah tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi melalui doa, pendalaman Alkitab, dan keinginan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus, amarah yang membabi buta bisa diatasi. Sama seperti kita mengizinkan kemarahan berakar dalam kehidupan kita karena terbiasa melakukannya, kita juga harus berlatih untuk memberikan respon yang benar hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Marah yang benar. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan ayat 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapannya, misalnya dikecewakan, dikhianati, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, rasa tidak puas, disakiti, dan sebagainya. Setiap orang tidak dapat menghindari kemarahan, sebab pengalaman yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, semua orang akan menghadapi pengalaman menyakitkan dan terdorong untuk marah. Nas hari ini berbicara tentang ciri atau pelaku yang harus tampak dalam diri seseorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Salah satu cirinya, kata Paulus, ialah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kalau sudah ikut Tuhan tidak boleh marah yang berakibat dosa.
Kita boleh marah, tetapi marah yang benar yang membawa berkat. Efesus 4 ayat 26 tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh saja. Yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya guru yang memarahi murid yang malas belajar, kemarahan seorang ibu terhadap yang nakal luar biasa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri dan dengki terhadap orang lain. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari bahkan dibuang jauh-jauh. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik, karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh. Misalnya, penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan dan susah tidur. Berakibat buruk dalam pergaulan, orang yang cepat marah cenderung menyendiri. Dan sebaliknya, siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Kalau seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan kebahagiaan? Menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup, dalam keadaan marah yang tidak terkendali tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah-marah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan atau pertikaian jangan dibiarkan berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dengan tuntas, sebab semakin lama dibiarkan akan semakin pahit jadinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana kita dapat mengontrol atau mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh dalam dosa? Ada beberapa cara yang umum dipergunakan, yaitu berdoa meminta Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat. Tetap menguasai diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Menunda kemarahan dengan berdiam diri.
Dengan berlalunya waktu perasaan kita jadi tenang. Pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus atau mungkin mengurungkan niat untuk marah. Marah boleh saja, marah tidak dosa. Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah, sehingga tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu kelolalah kemarahanmu untuk kebaikan. Ramah terhadap yang lain, Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum, dan tidak terlalu sulit melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal pastilah kita menegur sapanya dan ngobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal dok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan. Bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita, lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya?
Tidak, kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, ajari aku setiap hari tentang apa yang benar-benar penting, yakni kasih yang tercurah kepada sesama melalui Kristus, Anak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.